Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatmah, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus akan mereview buku yang berjudul Kebelet Kaya yang ditulis oleh Mardigu WP. Di dalam buku tersebut terdapat beberapa kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kelas kecil hingga pengusaha kelas atas. Mari kita simak. Hal pertama yang ada di dalam benak seseorang yang ingin memulai usaha yaitu bagaimana sih memulainya? Yang pertama kita harus berani terlebih dahulu, dan berani itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Ada dua cara untuk menjadi seorang direktur, yaitu jalan panjang dan jalan pintas. Jalan panjangnya yaitu melamar di perusahaan berkarir dengan baik agar dilirik atasan dan diangkat menjadi direktur. Sedangkan jalan pintasnya adalah datang ke notaris untuk membuat perusahaan berbadan hukum seperti PT, CV, dan sebagainya. Maka menjadi entrepreneur lebih mudah kan daripada menjadi direktur dengan cara melamar di perusahaan. Walaupun kita tidak mempunyai pengalaman, tapi perlu memberanikan diri untuk menjadi pengusaha yang handal. Yang kedua, kita harus melakukannya dengan segera. Menjadi entrepreneur harus punya niat, keberanian, dan bergerak cepat untuk mewujudkan impian kita. Jika kita menunda waktu, maka kita juga menunda kesempatan. Dan kesempatan itu ada untuk orang-orang yang memiliki kemauan. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai teman-teman, kita harus menguasai secara detail. Memulai usaha sangat mudah daripada mempertahankan eksistensi karena memerlukan pembelajaran dan keterampilan. Menjadi seorang master harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan, dan kunci kesuksesan adalah usaha individu, bukan dari orang lain, walaupun kita juga membutuhkan masukan dan nasihat dari orang lain. Berbeda itu strategi ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin membuat produk, harus ada perbedaan dengan produk-produk yang lain. Perbedaan itu adalah peluang untuk kita manfaatkan, karena dengan cara tersebut produk kita akan mudah dikenal dan diingat oleh orang lain. Dan yang kelima, berjuang itu butuh siasat. Kuncinya yaitu mempunyai semangat juang yang tinggi, berpikir positif, dan membuang pikiran negatif serta tidak mudah putus asa. Kemudian kita harus bisa menaklukkan investor. Menjadi seorang penakluk diawali dengan pembuktian diri, membuktikan bahwa kemampuan diri adalah pendorong yang paling kuat untuk mencapai kemenangan. Setelah kita tahu bagaimana cara memulai, bagaimana sih cara menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama itu bermula dari sebuah impian. Impian merupakan motivator kesuksesan yang paling ampuh dan membutuhkan imajinasi yang tinggi agar sebuah impian dapat terlaksana. Kemudian melihat kebutuhan sekitar. Menjadi seorang entrepreneur harus pandai membaca apa yang dibutuhkan banyak orang untuk menarik perhatian minat konsumen. Yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Seorang entrepreneur dibutuhkan rasa empati kepada orang lain dengan cara memberikan kesempatan orang lain yang membutuhkan untuk bisa belajar dan bekerja sama dengan baik. Sebab pembangunan negara selain menggunakan keterampilan luar juga memerlukan keterampilan hati agar terbangun mental bangsa yang kuat. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Contohnya, menjual produk dengan harga murah walaupun untuk sedikit yang penting laris. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mempunyai network atau koneksi. Misalnya mengajak kerjasama dengan sahabat kita atau teman yang kita kenal dengan memberdayakan SDM itu untuk bekerja bersama sehingga menjadi nilai plus untuk kita semuanya. Dan yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Reaksi pertama kali seseorang yang ingin membeli ialah membandingkan barang tersebut dengan merek lain atau membandingkan harganya. Yang dicari oleh pembeli adalah barang dengan harga murah namun mempunyai manfaat yang banyak. Dan yang keenam, wujudkan impian pelanggan. Kita melakukan survei produk terbesar yang diimpikan oleh konsumen, kemudian membangun jembatan antara produk yang kita jual dengan impian yang diinginkan konsumen dan mewujudkannya. Yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Kebutuhan di setiap wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman, sehingga kita perlu pandai untuk membaca peluang yang paling dibutuhkan di wilayah tersebut. Membidik pasar. Caranya yaitu yang pertama, kita butuh nyali untuk mewujudkan ide.
Seorang entrepreneur harus mampu memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan relasi dan pengalaman sehingga dapat memunculkan ide. Namun, jika ide tanpa aksi hanyalah sebuah mimpi, sehingga dengan adanya pengalaman menjadikan orang berpikir secara kritis. Yang kedua, kita harus berani menguji adrenalin dan seni berhutang. Berhutang untuk menambah modal kerja atau investasi merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Seorang entrepreneur harus berani menghadapi fenomena yang menantang adrenalin yang memang jelas dapat memberikan peluang besar. Yang ketiga yaitu kejelian menangkap perbedaan. Mempunyai kemampuan marketing intelijen dalam mengumpulkan data guna mengambil keputusan untuk menentukan strategi perang bisnis dengan cara mencari perbedaan dari data yang didapatkan untuk dijadikan bahan berbisnis yang menarik konsumen. Yang keempat yaitu membangun komunitas. Membuat sistem dan misi yang baik yaitu sederhana, mudah dicapai, orang merasanya aman, nyaman, terpercaya, dan dapat mengekspresikan diri. Kemudian membuat iklan yang berisi mendoktrin kebenaran produk agar terus dikenal masyarakat. Yang kelima yaitu memprediksi sebuah fenomena. Kita harus terus mengasah kemampuan untuk memprediksi secara matang, secara langkah, proses dan hasil yang akan dicapai dalam sebuah fenomena yang terjadi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk menjadi seorang pemenang. Dan yang terakhir yaitu komentator yang bukan aktor. Cepat dan tepat bertindak agar ide yang kita punya tidak didahului oleh orang lain. Sedangkan komentar terbaik adalah keadaan yang terjadi. Hati seorang entrepreneur. Yang pertama, seorang entrepreneur itu belajar sambil mengerjakan. Mengerjakan dulu, melakukan yang dapat dilakukan, dan menangani semua hal yang terjadi sambil menjalankan bisnis. Belajar dari kesuksesan, mengumpulkan informasi, cara-cara kompetitor yang sukses, dan menganalisa kesalahan kita untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian mengelola kegagalan. Dengan berani gagal, akan mengetahui proses yang benar. Semakin sering gagal, maka kita semakin jeli dan pintar menangkap peluang. Dan di dalam melaksanakan usaha tersebut, kita harus juga bisa mengelola stres. Jangan membuat keputusan saat stres, karena kondisi yang panik akan menghasilkan keputusan yang salah dan sering merugikan. Kemudian fokus pada masalah, jatuh bangun tapi tetap fokus. Fokus pada masalah dengan ketajaman dan ketelatenan, memfokuskan pada satu hal dan mencari akar permasalahan, dan mencari jalan yang terbaik. Jeli mendapatkan sumber bahan baku produk yang berkualitas baik dan menjalin hubungan baik terhadap produsen bahan baku, sebab perlu dukungan dari pihak-pihak terkait agar usaha berjalan lancar. Kemudian pola pikir entrepreneur. Pola pikir entrepreneur itu selalu haus akan peluang dan tantangan untuk menghargai setiap proses dan hasilnya. Selain itu, kita harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi dan berani mengambil risiko tersebut. Berani mengambil risiko membuat ketajaman naluri sehingga orang mampu menganalisa pasar. Dengan begitu, seorang entrepreneur akan cerdas untuk melihat peluang. Setiap profesi mempunyai tugas masing-masing yang berbeda, sehingga cara memandang suatu peristiwa juga berbeda. Namun menjadi entrepreneur perlu mengambil hikmah di setiap peristiwa. Dan seorang entrepreneur itu tidak cepat puas. Begitu cita-citanya tercapai, langsung membuat yang baru. Bersanding dengan entrepreneur, ide-ide akan mengalir. Ide merupakan darah seorang entrepreneur. Tugas entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu berbeda. Semakin lama usaha berjalan, semakin banyak pesaing yang akan bermunculan. Maka dari itu, kita harus memberdayakan kemampuan karyawan dan menjadikan mereka aset yang berharga. Kemudian mengelola sumber daya, membuat manajemen dengan alur yang mengatur permasalahan dengan pihak lain, melakukan koordinasi dengan SDM yang dimiliki. Dengan begitu, kemampuan manajerial yang kuat akan dapat membuat perusahaan itu berkembang baik. Sebaliknya, ketika manajerial yang lemah tidak dapat membuat perusahaan berkembang secara baik. Tim yang solid akan selalu memunculkan ide-ide atau pembaruan bisnis. Kemudian seorang entrepreneur itu membutuhkan komunikasi. Komunikasi itu adalah sebuah seni. Entrepreneur diwajibkan mempunyai soft skill.
Hal ini dapat mempengaruhi karisma, pembawaan diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Kemudian insting kepemimpinan. Jadi seorang leader adalah mempunyai daya tarik. Hanya perlu memainkan fungsi pikiran, semua hal bisa dilakukan. Tidak perlu menunggu keadaan yang membuat kita menjadi seorang pemimpin, namun kita yang mengendalikan situasi agar jiwa kepemimpinan atau leadership itu muncul. Kemudian zero prinsip entrepreneur. Memulainya dari nol. Memulai bisnis dengan menggunakan modal. Modal tidak hanya uang, namun bisa juga dengan aset tak berwujud, yaitu pertemanan. Membangun sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam pertemanan, maka jalan untuk memulai usaha akan mudah. Kemudian jujur dalam berbisnis. Kejujuran bagi pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya, tidak berlebihan dalam mempromosikan usahanya karena dapat membuat transaksi gagal, sebab dapat menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. Kemudian zero mind atau pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan mengosongkan pikiran dalam bisnis ketika menghadapi tantangan, mereka bisa berpikir jernih serta menemukan ide yang jenius. Kemudian berbisnis tanpa uang. Bukan mencari tetapi berbisnis tanpa uang. Bagaimana sih itu? Bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Di bisnis, modalnya bukan hanya uang ya teman-teman, namun kelayakan bisnis yang dinilai. Pebisnis tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain yang diputar saja. Yang terpenting, money manajemennya kuat. Kemudian kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu berupa kerjasama uang dan kerjasama keahlian, terlibat atau terjun langsung dalam proses usaha. Terlibat artinya turun terjun dalam proses penyediaan produk, melihat pasar, mencoba menjual dan menggunakan produk tersebut sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa modal bisa juga dengan konsep bagi hasil, dengan presentase antara modal dan tenaga. Kemudian butuh menjadi seorang perantara. Banyak cara agar bisa mendapat uang tanpa mengeluarkan modal uang. Salah satunya dengan membangun jaringan menjadi broker. Kita dapat membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah pengusaha sukses. Dan kemudian barter dengan pemasok. Barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa. Barter menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan, tetapi akan memiliki nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Kemudian multifungsi, banyak bisa, banyak laba. Maka usaha yang tidak berhasil tentu seseorang akan mengalami kekecewaan lalu melupakannya dengan membicarakan peristiwa itu ke siapa saja. Untuk menghilangkan rasa itu adalah dengan mengisi hari dengan kegiatan yang baru. Darah entrepreneur adalah seorang penilai karakter yang baik. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan dan harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Orientasi pada pelayan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan, bahkan dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Kunci sukses sebuah usaha juga ditentukan oleh kepuasan para pelanggannya. Faktor kenyamanan dan kepercayaan merupakan kunci sukses seorang pebisnis. Kemudian fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan, karena sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Kesungguhan adalah satu ciri esensial usaha bisnis. Minat, permintaan, dan tren pasar selalu tumbuh dan bergeser, sehingga hal yang harus difokuskan oleh seorang entrepreneur adalah permintaan pasar. Kemudian memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kepada kesadaran pikiran seseorang, sehingga dalam kondisi tertentu produk kitalah yang akan diprioritaskan. Sebuah metode promosi yang menarik dan tidak memerlukan banyak media pengiklan yang mahal adalah dengan membangun komunitas. Kemudian berhitung sebelum berhutang, dan memilih orang yang tepat, mencari dan menciptakan usaha, dan peluang itu membutuhkan kecepatan.
Kehidupan seseorang akan menjadi lebih baik jika mau memanfaatkan peluang. Kita harus jeli melihat peluang bisnis, tapi juga mampu menciptakan pasar. Banyak peluang yang tercipta dari sebuah hobi dan minat, jadi segera dikembangkan. Kemudian mengadakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat agar produk yang kita buat itu laris. Kemudian pandangan jauh ke depan, memiliki banyak impian, memerlukan banyak strategi untuk mencapainya. Aturan main entrepreneur, harus berpikir secara positif, jangan pelit ilmu. Fenomena magis, artinya ilmu magis dan sejenisnya adalah ilmu yang tidak berdasarkan pada kesejatian, tetapi banyak yang terpesona dengan praktek perdukuhan seperti ini. Bagi seorang entrepreneur, guru yang terbaik adalah dari dirinya sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa. Membutuhkan strategi dalam menjual, karena dalam menjual produk itu tidak asal menjual ya teman-teman, harus punya strateginya agar produk kita laris terjual. Dan belajar dari pengalaman orang lain. Ada sebuah pelajaran yang diambil dari Mangkunegara dalam kitab Pedatama yang dititipkan pada setiap pemimpin tanah Jawa. Belajarlah dari para sarjana dan pertapa yang berhati tulus. Sarjana di sini bukanlah seorang yang bergelar S2 atau S3, tetapi seorang yang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahuinya. Petapa pun di sini adalah seorang yang tidak tergantung pada satu apapun karena pengetahuan dan kesadarannya yang tinggi. Kemudian melakukan investasi. Budaya entrepreneur, harus belajar dan memberikan hal yang baik. Kemudian sportif, tumbuh dari dalam. Seorang entrepreneur itu harus menjadi orang yang sportif dan tanggung jawab, karena dengan begitu dapat mengajarkan kita untuk menerima sebuah kekalahan, kemenangan, persaingan, keadilan di setiap peristiwa yang kita hadapi. Kemudian menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita berpindah kuadran kiri atau tempat budak uang, berpindah ke kuadran kanan menjadi tuannya uang. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Misalnya seorang kader atau mitra kita memberikan 8 jam sehari. Jika kita memiliki 10 kader, artinya 80 jam sehari adalah waktu milik kita selain waktu 24 jam normal. Kemudian berdaya juang, kita sebagai seorang entrepreneur harus memiliki daya juang yang tinggi. Menunda kesempatan artinya kita memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu sebelum memenuhi pemuas nafsu, pemuas keinginan, dan sebagainya. Sikap entrepreneur yang pertama yaitu mempunyai modal. Ketika seorang entrepreneur tidak mempunyai modal berupa uang, kita harus tetap percaya diri dan yakin, atau disebut dengan self motivation atau motivasi diri yang didapat dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Kemudian mempunyai jaringan dengan orang lain dan mempunyai tenaga kerja agar target yang kita inginkan dapat cepat sampai, cepat selesai, dan memiliki salesmanship. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Banyak sekali pewirausaha yang mengawali karirnya sebagai tenaga penjual atau sales. Namun dari situ banyak juga pelajaran yang dapat didapat dari seorang sales, seperti melatih kepemimpinan, visi, dan juga mental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.